warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Mila Mandalia Kurniasari, akan menerangkan mengenai sistem penyelesaian sengketa di dalam World Trade Organization. Lebih khusus lagi, pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai badan-badan WTO dan pihak lain yang terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah Dispute Settlement Body. Dispute Settlement Body ini pada dasarnya adalah General Council yang memiliki term of reference sebagai Dispute Settlement Body. Nah, Dispute Settlement Body ini adalah organ di dalam WTO yang terlibat secara inti, secara utama untuk menyelesaikan, untuk mengadminister kegiatan-kegiatan penyelesaian sengketa di dalam WTO. Dispute Settlement Body ini pula lah yang menerima request atau permintaan dari para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk kemudian membuat panel. Nanti pada kesempatan selanjutnya Anda akan belajar mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui WTO yang dimulai dengan konsultasi, dan jika konsultasi tidak berhasil, maka para pihak dapat meminta Dispute Settlement Body untuk membuat panel. Dispute Settlement Body pula lah yang kemudian mengesahkan atau mengadopsi report dari panel dan juga appellate body pada tingkat banding. Pihak yang kedua yang terlibat dalam penyelesaian sengketa di dalam WTO adalah Director General dan Secretariat of the WTO. Direktur Jenderal dan Sekretariat WTO terlibat langsung dalam sistem penyelesaian sengketa pada beberapa hal. Yang pertama, Director General dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa apabila melibatkan negara-negara berkembang atau kurang berkembang. Director General dapat menyediakan good offices atau jasa-jasa baik, juga mediasi kepada para pihak, terutama negara berkembang dan kurang berkembang dalam penyelesaian sengketa di level-level awal, yaitu sebelum sampai pada panel, pembentukan panel. Kemudian sekretariat WTO terlibat membantu dispute settlement dalam hal administrasi dari dokumen-dokumen yang masuk berkaitan dengan sengketa para pihak. Kemudian pihak yang ketiga adalah panel. Panel ini adalah berfungsi ibaratnya sebagai hakim dalam suatu penyelesaian sengketa. Panel ini dibentuk secara ad hoc oleh Dispute Settlement Body atas permintaan para pihak yang tidak berhasil mencapai kata sepakat atau solusi dalam level konsultasi. Para pihak kemudian meminta Dispute Settlement Body untuk membuat panel. Pihak selanjutnya adalah Appellate Body. Appellate Body ini adalah bersifat permanen. Appellate Body di dalam WTO ini ibaratnya jika pada sistem pengadilan domestik
ini ibaratnya adalah level banding. Jika panel tadi adalah level pertama, pengadilan tingkat pertama, maka di level appellate body ini adalah level banding. Di dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, appellate body ini banding, namun yang terakhir. Tidak ada upaya-upaya lain seperti misalnya kasasi, tidak ada. Jadi appellate body ini bersifat final. Selanjutnya, Badan WTO dan pihak lain dalam sistem penyelesaian sengketa adalah arbitrators. Bahkan arbitrase itu sendiri dirujuk oleh artikel 25 Dispute Settlement Understanding sebagai alternative method of settling a dispute. Pada level manakah arbitrase dapat digunakan di dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota-anggota WTO? Pasal 25 tidak merujuk secara langsung pada level manakah arbitrase dapat digunakan. Namun, berdasarkan literatur-literatur yang ada, dan juga penjelasan dari panel serta appellate body report, kita dapat mengetahui bahwa arbitrase dapat digunakan pada level manapun pada sistem penyelesaian sengketa WTO. Mulai dari konsultasi hingga sampai pada implementasi panel atau appellate body reports. Bahkan pada kenyataannya, arbitrase seringkali digunakan sebagai suatu metode untuk mensepakati reasonable period of time. Pihak selanjutnya yang terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa adalah experts atau para ahli. Experts, para ahli, ini dapat merupakan orang-orang ahli, akademisi, praktisi yang terlibat langsung dalam aspek-aspek yang sedang disengketakan. Seperti misalnya, experts terutama sangat penting sekali digunakan, dimintai pendapatnya pada saat sengketa-sengketa yang terkait dengan SPS atau Sanitary and Phytosanitary Measures, kemudian TBT, Technical Barrier to Trade, Custom Valuation, dan Subsidy and Countervailing Measures. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah badan-badan WTO dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sistem penyelesaian sengketa WTO.